Aku lagi di tempat sholat utama bagi perempuan. Di depannya itu tempat utama buat laki-laki, cuma dibatasin ya kak. Kalau dari atas tadi kan kelihatan ada orang-orang yang sholat itu cowok-cowok. Nah, ini di bawahnya. Sekarang lagi menunggu buka puasa dan masjid ini nyediain takjil. Oke. Seperti itu ya guys saya tuh teman-teman jelajah semua mungkin bisa sambil dilihatin nih teman-teman jelajah. Ini adalah desain keseluruhan dari masjid katedralnya nih. Aku terinspirasi dari kutipan penulis Andrea Hirata. Dia pernah bilang kalau harus ada seseorang memulai sesuatu yang tak pernah ada. Selain itu, menurutku nggak ada salahnya untuk belajar bahasa Rusia karena bahasa Rusia merupakan salah satu bahasa resmi yang digunakan di PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jelajah semua. Balik lagi nih kita di jelajah virtual bersama Ikadaku, kolaborasi antara pesantren Tahfiz Darul Quran dengan Kumparan. Nah gimana nih teman-teman semua puasanya hari ini? Insya Allah lancar ya. Oke teman-teman semua. Nah teman-teman semua hari ini kita bakalan diajak jalan-jalan sama salah satu anggota dari Ikadaku nih. Teman-teman ada yang tahu Ikadaku? Nah Ikadaku ini adalah ikatan keluarga alumni Darul Quran yang anggotanya juga tersebar ke berbagai penjuru dunia. Nah, maka dari itu hari ini kita bakal diajak jalan-jalan juga sama Ikadaku atau alumni pesantren Tahfiz Darul Quran ke salah satu destinasi yang ada di salah satu negara Eropa terbesar nih teman-teman semua, yaitu di negeri Beruang Putih. Ada yang tahu negeri Beruang Putih teman-teman semua? Iya betul banget, yaitu di Rusia. Tepatnya hari ini kita bakalan diajak jalan-jalan ke Masjid Katedral. Kayaknya kalau dengar namanya menarik banget nih ya. Oke teman-teman jelajah semua, kayaknya sebelum kita jalan-jalan ditemenin sama Kak Aisyah di Masjid Katedral nih, kita mau kenalan dulu dong sama Kak Aisyah ya. Oke Kak Aisyah, apa kabar Kak Aisyah nih? Halo Kak Fahri. Halo Kak Aisyah. Sehat-sehat ya Kak Aisyah ya di sana ya Kak Aisyah. Alhamdulillah sehat. Oke. Kak Fahri gimana kabarnya? Alhamdulillah insya Allah sehat Kak Aisyah. Ya kayaknya teman-teman jelajah semua pengen kenalan dulu nih sama Kak Aisyah nih sebelum kita jalan-jalan ya Kak Aisyah ya. Halo semuanya pemirsa di rumah. Kenalin, nama aku Aisyah Soleh, alumni angkatan ke-7 di Darul Quran Putri Cikarang. Oke Kak Aisyah. Kak Aisyah udah berapa lama Kak Aisyah di Rusia nih Kak Aisyah nih? Aku berangkat tahun 2019, sekarang masuk tahun kedua aku di Rusia. Di Rusia. Berarti udah hampir 2 tahun ya Kak Aisyah di sana ya. Iya. Gimana Ramadan tahun ini sama tahun lalu berbeda nggak Kak Aisyah? Beda sih Kak. Soalnya kan tahun lalu aku cuma di asrama, terus masih pandemik. Sekarang walaupun udah masih ada corona di sini, tapi suasana masyarakat di sini udah mulai normal, aktivitasnya berjalan normal. Oke deh Kak Aisyah. Nih Kak Aisyah mungkin teman-teman jelajah semua juga penasaran ya Kak Aisyah ya. Kok Kak Aisyah mau sih kuliah di Rusia gitu? Kak Aisyah ini yang notabene itu kan jauh banget dari Indonesia gitu. Dan juga pasti punya iklim yang jauh berbeda juga dengan Indonesia gitu Kak Aisyah. Alasan aku pilih Rusia sebagai tempat tujuan aku untuk kuliah, aku terinspirasi dari kutipan penulis Andrea Hirata. Dia pernah bilang kalau harus ada seseorang memulai sesuatu yang tak pernah ada. Selain itu, menurutku nggak ada salahnya untuk belajar bahasa Rusia karena bahasa Rusia merupakan salah satu bahasa resmi yang digunakan di PBB. Karena bahasa Rusia merupakan salah satu bahasa resmi yang digunakan di PBB. Selain itu, dari segi pengalaman, menurutku kuliah di luar negeri, khususnya di Rusia, akan memberikan pandangan yang lebih luas untuk bisa menjadi saling menghargai pandangan yang berbeda. Ya langsung aja nih, kita udah bakalan diajak sama Kak Aisyah untuk ke dalam masjidnya nih. Iya Kak Aisyah? Oke, Kak Aisyah sekarang udah ada di dalam masjidnya ya Kak Aisyah? Iya, Pak Fahri. Iya gimana Aku Kak sekarang Aisyah? udah di dalam masjidnya. Iya? Ya boleh dijelaskan Kak Aisyah mungkin di dalam masjid itu ada apa aja sih Kak Aisyah? Mungkin
aku mulai dari sejarah singkatnya dulu kali ya, Kak? Oh, boleh banget tuh Kak Isa. Oke, sejarah singkat. Dari Masjid Katedral Moskow ini adalah masjid utama di Rusia. Dibangun tahun 1904 sesuai rancangan arsitek Nikolai Zhukov. Masjid Katedral Moskow merupakan masjid tertua kedua dari 4 masjid yang kini eksis di kota Moskow. Setelah Moscow Historical Mosque, Erdim Mosque, dan Moscow Memorial Mosque. Sebuah masjid yang sangat klasik, lengkap dengan kubah besar dan menara. Keseluruhan dana pembangunan masjid ini ditanggung sendiri oleh saudagar muslim kota Moskow bernama Saleh Yusupovich Erzin. Masjid Agung Moskow pertama kali dibangun pada tahun 1904 berlokasi di Olimpijski Avenue. Namun masjid tua ini dirubuhkan dan dibangun kembali dalam ukuran yang lebih besar pada tahun 2015 hingga tercatat sebagai masjid terbesar di kota Moskow. Kayak gitu. Oke, keren banget tadi itu informasinya ya Kak Aisyah ya. Nah Kak Aisyah ini sekarang kayaknya lagi ada di lantai atas ya Kak Aisyah ya. Ini ada di lantai berapa nih Kak Aisyah? Iya, sekarang aku ada di lantai 3, Kak. Oke, jadi di lantai 3 itu tempat apa sih Kak? Lantai 3 ini tempat museum dan di sini cowok bisa masuk. Kalau untuk lantai 2-nya tempat sholat juga, tapi dipisahin pintu masuknya itu ada buat laki-laki dan juga buat perempuan. Oh, oke Kak Aisyah kayaknya tuh di situ banyak banget kayak apa ya itu yang di kerangkeng pakai kaca itu gitu Kak Aisyah ya. Itu kan karena museum ya Kak Aisyah ya. Iya. Itu apa aja tuh Sini Kak Aisyah tuh boleh dikasih tahu nggak nih teman-teman jelajah kayak miniatur gitu, Kak. Oke. Miniatur dari masjidnya. Iya, Masjid iya. Katedral Moskow. Wah, itu miniaturnya seperti itu ya Kak Aisyah ya. Tuh teman-teman jelajah semua mungkin bisa sambil diliatin nih teman-teman jelajah. Ini adalah desain keseluruhan dari masjid katedralnya nih. Dan luar biasa ya, subhanallah bagus banget ya. Nah Kak Aisyah, tadi kayaknya dari beberapa kali pengunjung-pengunjung di sana yang lewat kayak kayaknya seperti dia memakai pakaian yang sama apa gimana tuh Kak Aisyah? Oh, yang hijau-hijau itu ya, Kak? Iya. Nah, Ah, pakaian ini emang diwajibin sih, Kak, buat perempuan yang masuk. Karena terkadang mereka itu banyak yang nggak pakai kerudung, maksudnya muslim tapi nggak pakai kerudung. Dan sama petugas keamanan diwajibin buat pakai itu biar lebih sopan. kita bergeser lagi nih Kak Aisyah nih. Oke. Oke. Nah, untuk mungkin Kak Aisyah sebelum kita melanjutkan ya. Ini untuk ruangan dari museumnya itu memang di sekitar yang Kak Aisyah aja ini atau memang ada lagi yang ke sebelah sananya lagi gitu Kak Aisyah? Nggak ada sih, Kak. Yang sebelah-sebelahnya itu tempat kayak dipakai mungkin kalau lagi ramai ya Mm-mm. bisa dipakai buat sholat kayak buat sholat Jumat atau sholat Id. Oke. Nah, Karena di sini tuh muslimnya sebenarnya minoritas, tapi banyak. Jadi masjidnya juga terbatas kan. Nah, selain ini fungsinya sebagai museum, kalau hari-hari besar ini ruangannya juga dipakai untuk sholat. Jadi ini tuh kubah atap dan menaranya dari masjid ini dilapisi dengan lapisan tembaga dan seng titanium. Sedangkan tembok dan lantainya dilapis dengan pualam dan granit. Warna yang dipilih adalah paduan warna putih dan hijau. Bagian kubah pun tak kalah menarik, tulisan kaligrafi dari ayat-ayat Al-Quran diabadikan oleh para seniman dari Turki. jadi memang di dalam sini memang hiasan-hiasannya unik juga ya Kak Aisyah ya. Dan memang kayaknya tersusun rapi Iya. gitu ya Kak Aisyah ya. Seperti juga di situ ada lampunya, lampu dari yang terpasang dari kubahnya itu Kak Aisyah itu kayaknya menarik juga tuh Kak Aisyah. Dan banyak juga lampu-lampu Lampunya kecil yang ini, lampu-lampu kecilnya juga sepertinya dengan desain yang sama tapi lebih kecil gitu ya Kak Aisyah. Itu keren banget sih. iya. Jadi kalau dikutip dari internet,
Turki ngedonasiin sebuah mimbar dan mihrab yang menjadi arah kiblat buat nentuin arah kiblat. Dinding dan langit-langit masjid katedral ini bermotif tradisional khas Rusia. Yang juga istimewa, kubah dan pavilion-pavilionnya dilapisi emas. Para arsitek masjid ini memutuskan melapisi kubah-kubah masjid dengan emas agar menyatu dengan langit kota Moskow yang didominasi oleh kubah-kubah emas gereja. Ya, itu jadi di bawah ini ya, nih mungkin teman-teman jelajah semua, ini tempat sholat buat laki-laki ya Kaisa ya. Iya, Oke. nah Boleh dikasih lihat sedikit gak Kaisa? Nah, mungkin teman-teman jelajah semua juga penasaran gimana sih tempat sholatnya. Untuk ya kan pandemi ini juga masih berlangsung ya di sana Kaisa. Di sana masih ketat atau seperti apa Kaisa? sebenarnya kayak udah nggak ada corona sih kak. Orang-orang Oke. udah nggak pakai masker lagi, terus Oke. ngumpul-ngumpul ngumpul-ngumpul itu udah biasa aja gitu. Apalagi di metro. Metro itu stasiun bawah tanah, seperti MRT Oke. yang Oke, ada di Jakarta. oh Kaisa berarti kesini juga naik metro tadi ya? Iya, naik metro tuh kak. Oke Kaisa, kalau naik metro di sana mahal nggak sih Kaisa? Secara Rusia gitu kan? Um, untuk sebenarnya kalau untuk sekali perjalanan harganya 50 rubel atau 10.000 rupiah. Tapi kalau untuk turis ada kayak kartu gitu, ada paket 3 hari, dan itu unlimited buat kemana aja naik metronya. Harganya 500 rubel atau 100.000. Oke, jadi ada perbedaan juga gitu ya Kaisa. Mungkin kalau Aisyah sendiri kan sekarang lagi kuliah nih, lagi sebagai mahasiswi gitu di sana. Itu hitungannya yang mana tuh Kaisa? Kalau itu bebas sih kak. Kalau itu sebenarnya nggak ada bedanya. Maksudnya ya mau mahasiswa mau enggak, harganya tetap sama, nggak ada beda. Oke, tadi kita udah ngeliat dalamnya masjid dari Masjid Katedral ini ya. Dan di sana banyak banget ornamen-ornamen yang keren banget ya. Oke, Kak Aisyah, ya. Tadi Iya, Kak Aisyah halo kan Kak udah, Fahri. iya Kak Aisyah. Tadi kan di dalam masjid ini udah keren banget ya Kak Aisyah ya. Nah Kak Aisyah sekarang kan itu sepertinya udah mulai rame nih di dalam nih Kak Aisyah ya. Iya, sebentar lagi kan masuk waktu buka puasa. Setengah jam lagi sih. Oke, Jadi orang-orang udah siap-siap buat buka puasa sih Kak di sini. siap-siap buat buka puasa di sini ya Kak Aisyah. Nah Kak Aisyah, itu kalau misalnya nanti buka puasa mereka di dalam situ atau nanti bakalan keluar tuh Kak Aisyah? Atau Kak Aisyah ngeliat di situ banyak juga yang bawa makanan buat buka puasa atau gimana tuh Kak Aisyah? Kalau aku lihat sih kayaknya pada nggak bawa makanan ya ke sini. Mungkin Iya. untuk lebih bersih, lebih rapi, nanti ada ruangan gitu sih Kak di sebelum masuk ke dalam masjid ini ada ruangan, mereka bisa buka puasa di situ, nggak di dalam tempat Oke. sholat. Oke Kak Aisyah. Ini kayaknya di Ramadan ini lumayan ramai juga nih Kak Aisyah. Tapi kalau misalnya di hari-hari biasa memang seperti ini juga ya Kak Aisyah. Iya, di hari biasa sebenarnya masjid ini kan kayak masjid utama ya bagi kota Moskow. Terus walaupun muslim di Rusia di Moskow ini minoritas, tapi kalau apa sholat Jumat atau apa semua kan ngumpul di sini. Walaupun dari jauh-jauh dari luar Moskow, kayak pinggir-pinggir kota Moskow mereka ke sini. Jadi ya udah pilihannya tuh cuma ini doang. Sebenarnya ada 3 masjid lagi sih, tapi ya udah gitu Pak. Oke. Nah Kak Aisyah nih kan tadi masjid ini memang jadi pusatnya masjid kota Moskow ya Kak Aisyah. Berarti di sini memang masjidnya dibuka 24 jam atau memang ada waktu-waktu di waktu-waktu sholat aja gitu. Masjid ini dibuka 24 jam, terus setiap sebelum waktu sholat ada kayak yang membacakan Al-Quran gitu tuh Kak. Kelihatan nggak Kak? Oke, oh jadi Ada di yang atas membaca. kayak di atas apa itu ya mimbar gitu ya Kak Aisyah ya. Iya benar, Oke, kayak di atas mimbar jadi gitu. pembacaan Al-Qur'annya live ya bukan dari kaset.
Bukan. Yang bacain langsung orangnya. Iya, jadi oke Kak Aisyah, mungkin di Ramadan ini juga banyak yang itikaf juga gitu ya Kak Aisyah ya. Iya sih Kak, sama aja kayak di Indo sih. Kalau Ramadan ini pasti banyak banget yang bermalam di dalam masjid, sholat, baca Quran. Oke Kak Aisyah. Oke teman-teman jelajah semua, kalau tadi kita udah diajak sama Kak Aisyah buat ngeliat museum yang ada di dalam masjid katedralnya. Nah sekarang Kak Aisyah udah ada di tempat sholatnya nih teman-teman jelajah semua. Kak Aisyah. Iya, Oke, halo Kak wah. Fahri. Oke Kak Aisyah, boleh dijelasin gak Kak Aisyah? Ini sekarang teman-teman jelajah semua lagi ngeliat apa nih Kak Aisyah? Nah, ini tuh ada penjelasan dalam bahasa Rusianya, Babrennya Посещение Mesheti, Rasim Sabodat Muslimanskия Normi BAJSD. Untuk tata krama masuk ke dalam masjid ini, kita yang perempuan diwajibin buat pakai semacam kayak apa ya, baju tambahan gitu. Sebenarnya kayak mukena sih, cuma dia sampai atas sih, kayak mukena apa ya, mukena pocong mungkin kalau di Indo ada nggak sih? Cuma mukenanya lebih tipis. Nah, mukenanya lebih tipis, warnanya hijau. Oke, yang tadi Nah, mungkin bisa dia, teman-teman jelajah lihat itu ya tadi ya, yang kayak orang pada pakai yang hijau-hijau gitu ya Kak Aisyah ya. iya, bisa Oke. kelihatan ya tuh Kak. Kan ada yang pakai Oke, hijau-hijau. nah, iya. Oke, Kak Aisyah, sekarang mungkin bisa dikasih tahu nggak nih teman-teman jelajah semua sekarang ada di mana dan sekarang lagi apa sih kegiatan di sana gitu Kak Aisyah? Sekarang aku lagi di tempat utama, tempat sholat utama bagi perempuan. Di depannya itu tempat utama buat laki-laki, cuma dibatasin ya Kak. Kalau dari atas tadi kan kelihatan ada orang-orang yang sholat itu cowok-cowok. Nah, ini di bawahnya. Sekarang lagi menunggu buka puasa dan masjid ini nyediain takjil. Oke. Kak Aisyah mungkin nanti juga sekalian persiapan buat buka puasa ya Kak Aisyah. Nah Kak Aisyah juga tadi kayaknya udah disebutin masjid ini ramah buat disabilitas juga ya Kak Aisyah. Dan di situ kayaknya juga disediakan tempat duduk juga ya Kak Aisyah. Iya itu Kak, benar. Oke, itu untuk mungkin para orang-orang tua juga ya Kak Aisyah yang sudah tidak kuat sholat untuk berdiri ya Kak Aisyah. Ini papan pengumuman buat orang-orang yang mau lihat ada jadwal kayak museum gitu di sini, Oke. terus pisannya ekskursi, terus ada tata tertib di dalam masjid dan juga ada kayak ya tata tertib, terus jadwal puasa, jadwal imsak, sahur, terus maghrib. Oke, Kaisa. Situ juga ada jadwal puasanya ya, Kaisa. Nah, berkaitan dengan ini nih, Kaisa, mungkin teman-teman jelajah juga pengen tahu nih, Kaisa. Kalau di Rusia itu puasanya berapa lama sih, Kaisa? Kalau di Moskow sendiri sekarang puasanya sahur di jam 3 pagi, buka puasanya jam setengah 8. Mungkin kira-kira 17 jam kali ya, Kak. Wah, luar biasa juga ya. Berarti ini juga sebenarnya jadi tantangan juga buat Kaisa ya, karena di Indonesia kan paling durasinya ya hanya sekitar 13 jam ya Kaisa ya. Sementara di situ sampai 17 jam gitu ya Kaisa. Iya. Oke, Lama, Kaisa. lama sih, cuma kayaknya nggak bakal berasa kalau kita ngelakuin sesuatu Oh, sambil kuliah atau apa gitu. oke, Kaisa, di situ kayaknya juga ada tempat buku-buku ya Kaisa ya. Itu apa Kaisa? Ini Al-Quran. Ini Oke. Al-Quran, Kak. Dengan berbagai motif dan jenisnya juga dan warnanya juga. Menarik banget nih Kaisa. Nah, Al-Quran di situ ada yang Al-Quran dengan terjemahan bahasa Rusianya juga ya Kaisa. Aku belum pernah buka sih, Kak. Kita buka kali ya. Kita coba Boleh, lihat kali ya. boleh. Nah, ini kita ambil. Oke, ini menarik banget. Banyak yang sudah mulai bersiap
untuk berbuka puasa sepertinya di sana. Wah, itu dari oke, ternyata ini Nah, Al-Qurannya bukan Al-Quran terjemahan, cuma Al-Quran. oke. Al-Quran tajwid kayak itu. Sepertinya ada tandanya. Ya, sama ya Kak kayak di Indo Qurannya. Oke. Baik Kak Aisyah, kalau sekarang di sana udah jam berapa Kak Aisyah? Kayaknya sebentar lagi udah mau buka puasa ya Kak Aisyah ya. Oke teman-teman jelajah semua, tadi kita udah diajak keliling-keliling sama Kak Aisyah di Masjid Katedral. Kita udah ngelihat dalamnya yang keren banget, yang punya desain futuristik ya, itu wah mewah banget ya tadi pokoknya. Dan di luarnya juga tadi teman-teman jelajah semua udah ngelihat bagaimana bangunan dari masjid ini yang tersusun rapi, simetris, dan tadi juga udah ngelihat apa miniaturnya. Jadi kita udah ngelihat semuanya nih. Oke. Sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Aisyah nih, teman-teman jelajah semua. Oke Kak Aisyah, terima kasih banget nih tadi kita teman-teman jelajah semua udah diajak jalan-jalan di Masjid Katedral nih Kak Aisyah. Sama-sama Kak Fahri. Oh, Makasih juga buat pesantren Daku, terus kumparan. Kalian udah ngefasilitasin kita para alumni buat bisa tetap berkarya. oke, keren banget, sama-sama Kak Aisyah. Jadi kita hari ini sama-sama kita semua teman-teman jelajah semua, Kak Aisyah juga, saya juga ikut belajar ya Kak Aisyah ya. Oke Kak Aisyah, kita boleh ngobrol-ngobrol dikit kan sama Kak Aisyah nih sekarang. Boleh dong. Oke Kak Aisyah. Kak Aisyah selama 2 tahun di Rusia nih Kak Aisyah. Kak Aisyah punya pengalaman yang mungkin tidak terlupakan gitu, yang mungkin nanti ketika sampai akhir hayat nggak akan dilupain gitu, pas pertama kali Kak Aisyah menginjak kaki di Rusia gitu Kak. Sebenarnya jujur aja kalau aku mau cerita pengalaman paling berkesan aku selama di Rusia itu sekarang sih Kak, pas aku lagi di Moskow. Oke. Yang aku rasain Moskow itu beda banget lah sama kota kecil kayak Vladivostok. Vladivostok mungkin pas aku baru datang aku juga kayak wah gitu ya, kayak oh ini aku ada di Eropa. Tapi pas aku datang ke Moskow langsung itu vibes-nya beda banget. Vibes Eropanya tuh lebih berasa, walaupun kata temen aku yang lebih kerasa Eropa tuh di Saint Peter ya, bukan di Moskow. Tapi aku beruntung banget bisa kesini langsung ke Moskow. Oke, ini juga jadi pengalaman buat Kak Aisyah ya Kak Aisyah. Mungkin kalau yang dibilang Eropa banget tuh seperti apa tuh Kak Aisyah? Apakah bangunannya ataukah cuacanya di sana lebih dingin atau gimana tuh Kak Aisyah? Enggak, cuaca justru di sini lebih apa ya, lebih bersahabat kali ya daripada di kota aku sendiri. Karena kota aku tuh deket langit, sorry, karena kota aku itu deket laut, jadi anginnya itu walaupun musim dingin, musim panas, tetap aja cuacanya tuh kayak dingin gitu. Oh, oke, tadi kan karena Kak Aisyah itu ada di kota Vladivostok ya Kak Aisyah, sementara Moskow itu ada di tengah-tengah Rusia ya Kak Aisyah ya. Iya, ada di tengah Rusia dan juga Moskow adalah pusat ibu kotanya Rusia. Oke, mungkin kalau teman-teman alumni juga yang kuliah-kuliah di Eropa itu, mereka pertama kali datang ke Eropa itu yang pertama kali dirasain adalah lebih dingin gitu Kak Aisyah. Kalau Kak Aisyah sendiri gimana tuh, adaptasi apa yang paling sulit mungkin menurut Kak Aisyah ketika pertama kali menginjakan kaki di Rusia tuh Kak Aisyah? Benar sih Kak, menurut aku adaptasi paling sulit itu di cuaca ya. Karena kan kita tinggal di negara tropis yang suhunya ya relatif panas kayak 30 derajat, 27. Nah, kalau di negara-negara Eropa kayak Rusia gini, kalau lagi musim dingin aja cuacanya bisa hampir minus 20 derajat. Dan awal-awal emang agak susah sih buat adaptasi. Tapi karena udah lama, ya Allah tuh ciptain tubuh kita tuh dengan sangat sempurna. Dan
ketika sekarang ya walaupun suhu udah mulai 10 derajat atau 12 derajat, aku udah bisa lebih tahan dingin daripada ketika pas waktu pertama kali datang. Oke, masya Allah keren banget ya. Bayangin sampai minus derajatnya sampai minus di bawah nol gitu. Kita AC paling dingin di Indonesia aja 16 derajat dan itu udah kedinginan kita pakai selimut yang tebel banget. Nah, Kaisah sebentar kalau masalah makanan gimana Kaisah? Ada masalah nggak Kaisah sendiri? Kalau untuk makanan, menurut aku Rusia itu nggak punya selera ya. Bukan nggak punya selera, maksudnya mereka tuh relatif makanannya hambar. Jadi kalau buat kita lidah orang Indo, lidah orang Asia, pasti apa ya kalau makan harus banget gitu yang berasa, yang bumbu-bumbunya kuat. Mungkin alternatifnya kalau aku di asrama biasanya aku masak sendiri sih Kak. Jadi kan aku tahu bumbuinnya kayak gimana. Atau kalau mau makan di luar biasanya kita pilih restoran-restoran yang restoran Asia kayak Vietnam, Cina atau Korea. Kalau makanan Rusia sendiri aku lebih prefer buat makan makanan kayak kue gitu, kayak cakes-cakesnya gitu. Oke, untuk memilih makanan-makanan yang halalnya gimana Kaisah? Kaisah sendiri di sana Untuk seperti apa? Oke. Untuk makanan halal sebenarnya nggak susah sih Kak syarinya karena di sini juga kan ada apa sih kayak pendatang-pendatang dari negara-negara Uzbekistan atau ya Tantan yang lain lah ya yang belakang Tan itu kan rata-rata juga kayak muslim gitu ya penduduknya. Nah, mereka juga di kota kecil kayak di Vladivostok mereka banyak berdagang dan di sana udah tersedia contohnya kayak ayam ya, ayam ada yang udah dilabelin halal gitu, sosis juga kalau yang nggak ada label halal biasanya ada campuran babi gitu, nggak ayam doang atau sapi doang, mereka dicampur. Makanya kalau kita beli sosis atau ayam, ya usahain cari yang ada label halalnya. Oke, kalau Kaisah sendiri punya makanan favorit nggak yang khas Rusia gitu Kaisah? Apa ya, palmeni. Palmen itu apa tuh? Aku suka banget sama palmeni. Palmeni itu kayak dumpling kali ya kalau di Indo. Oke. Nah, cara masaknya itu dikukus atau digoreng, bisa juga atau direbus. Bisa macam-macam sih sesuai selera. Terus aku makan pakai saus atau kecap, itu udah enak banget Oke, memang kalau mager selera. masak. Memang selera Asia banget ya Kaisah ya. Iya. Nah, Kaisah, kalau hidangan-hidangan seperti itu di bulan Ramadan juga apa maksudnya banyak nggak sih gitu Kaisah di sana? Kalau untuk di Rusia kayaknya nggak ada beda sih Kak, Ramadan nggak Ramadan. Tapi pas aku kemarin sebelum kesini kan aku sempat ke supermarket dulu ya di Vladivostok. Itu nggak tahu kenapa hari pertama puasa supermarket tuh penuh banget, kayak vibes-nya kayak lagi di Indo gitu yang orang-orang pada belanja buat persiapan Ramadan dan lain-lain. Tapi aku nggak tahu ya mereka pada belanja buat puasa atau emang karena kebetulan aja gitu waktunya mereka belanja. Oke, Kaisah, kalau ngomongin Rusia itu kan punya bahasa dengan logat yang berbeda banget sama Indonesia gitu ya Kaisah. Kaisah sendiri mengalami kesulitan nggak sih Kaisah ketika belajar bahasa di sana? Jujur aja kalau kesulitan pasti ada sih Kak. Dulu justru pas aku tahun pertama pas kelas bahasa, aku ngerasa kayak, oh bahasa Rusia ini mudah dipelajarinya. Terus pas aku beneran udah masuk ke universitas, aku kan kuliah sama orang Rusia ya, nggak ada orang asingnya. Jadi aku tuh ngerasa paling ketinggalan gitu. Karena pas lagi di kelas persiapan bahasa banyak orang asing lain yang belajar. Jadi kita kayak belajar sama-sama belajar dari nol kan. Pas udah langsung belajar sama orang Rusia itu benar-benar kayak effort banget. Kita harus ngerti, kita harus ya bisa ngikutin dan lain-lain. Cuma menurut aku ya yang namanya bahasa kalau itu buat belajarnya emang kita butuh waktu sih Kak. Oh, oke. Jadi seiring berjalannya waktu, lanjut Kak. Ya boleh Kaisah. Oke.
Jadi menurut aku seiring berjalannya waktu kita bakal terbiasa sih. Aku tuh benar-benar dari yang tadinya baca huruf Rusia tuh ya terbata-bata banget. Sampai sekarang udah masuk 2 tahun aku tinggal di Rusia. Ya alhamdulillah aku udah bisa lumayan lancar bahasanya dan juga udah mulai terbiasa buat ngomong bahasa Rusia. Oke, Kaisa juga di sana ketemu banyak banget mahasiswa dari berbagai belahan dunia ya, Kaisa ya. Iya. Walaupun di Vladivostok kan kota kecil ya, ya di sana tetap ada gitu orang-orang asing lain kayak dari Amerika Latin atau Asia-Asia kayak Jepang, Vietnam, Korea. Oke. Tapi sebenarnya Kaisa dulu pas di pesantren juga sebenarnya nggak jauh beda ya, ketemu juga sama orang-orang yang punya latar belakang berbeda-beda gitu ya, Kaisa ya. Iya benar banget sih Kak. Di pesantren tuh udah latihan dulu kali ya. Udah latihan hidup mandiri karena jauh dari orang tua, terus ngatur segala macamnya sendiri. Pas udah kuliah ke Rusia sebenarnya udah nggak ada kesulitan banget lagi sih buat beradaptasi. Paling ya adaptasinya ya itu tadi sih Kak, kayak di cuaca, di makanan, atau di bahasa. Oke. Tapi Kaisa kalau ngomongin masalah pesantren nih ya, Kaisa ya. Kaisa dulu pas mondok itu di pesantren Daku pernah gak sih punya pengalaman yang mungkin sampai sekarang nggak pernah dilupakan gitu? Pernah sih Kak ada. Aku cerita kali ya pas aku Boleh, lagi boleh. kelas 10. Boleh banget nih. Boleh. Oke. Jadi pas aku kelas 10, aku tuh sempet banget ya nggak betah buat jadi pas aku kelas 10, aku sempet nggak betah pesantren di Daku dan pengen banget pindah ke sekolah luar. Terus karena aku ngeliat apa perjuangan kedua orang tua aku dan nenekku yang pengen banget aku menjadi hafiz Quran, ya udah aku coba paksa diriku buat tetap di sana. Terus waktu itu kan aku sempet males banget ya buat ngafal dan lain-lain. Tapi aku ketemu sama ustazah-ustazah hebat, khususnya di bidang tahfiz, yaitu Ustazah Syafa sama Ustazah Nikmah. Dan akhirnya ketika mereka sabar membimbing aku, dan juga aku, lupa lagi, ya, dan mereka sabar membimbingku, akhirnya aku menjadi enjoy dan senang menghafal Al-Quran. Oke. Terus lanjut ya Kak. Iya boleh Kaisa. Terus waktu itu kan aku niatnya cuma pengen apa ya, ngebenerin hafalan Quranku doang kan, sama murojaah sama perbaikin ibadah. Tapi justru itu tuh kayak ngaruh gitu loh Kak ke pelajaran Diknas aku. Akhirnya Diknas aku malah bagus gitu. Intinya dari pengalaman aku sih, kalau kita kejar kehidupan dunia, ya kita dapat kehidupan dunia doang. Tapi kalau kita kejar kehidupan akhirat, insya Allah kita bakal dapat sekaligus. Oke, luar biasa banget. Ini for information juga nih buat teman-teman jelajah semua. Kalau Kak Aisyah ini salah satu santri yang sudah berhasil menghafal 30 juz. Betul ya Kak Aisyah ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang di pesantren Daku ini kita dikejar juga nih buat hafal, buat dapat menghafal Al-Quran 30 juz. Selain itu, ya seperti Kak Aisyah juga, akhirnya kita bisa menggapai impian kita. Kak Aisyah bisa kuliah di luar negeri, di Rusia gitu ya Kak Aisyah ya. Oke Kak Aisyah, setelah teman-teman jelajah semua menyaksikan tayangan kita hari ini, diajak jalan-jalan sama Kak Aisyah ke Masjid Katedral nih Kak Aisyah. Mungkin dari mereka banyak juga yang pengen Kak Aisyah nih, pengen ke Rusia. Kalau Kak Aisyah sendiri boleh dikasih tahu nggak nih gimana caranya mungkin kalau teman-teman jelajah semua pengen ke kuliah di Rusia gitu Kak Aisyah? Untuk kuliah ke Rusia itu ada 2 jalur ya Kak Fahri. Yang pertama jalur mandiri, bisa langsung daftar ke website UNIF-nya itu yang pengen kita pilih. Sistemnya sama aja kayak kita kuliah di Indo yang swasta gitu sih Kak. Yang kedua, jalur beasiswa pemerintah Rusia yang diselenggarain sama PKR. Setiap tahun dibuka di bulan Januari sampai Maret.
Dan tersedia 161 kuota bagi mahasiswa Indonesia yang pengen ke Rusia. Tahapan seleksinya itu ada dua tahap. Yang pertama seleksi berkas. Kalau berkasnya bagus, kita bisa dipanggil wawancara. Setelah itu, kalau wawancaranya kita juga diterima, lolos, ya udah kita tinggal tunggu invitation letter dan berangkat ke Rusia. Gitu. Oke, untuk mungkin ada beasiswa juga nggak tuh Kak Aisyah? Iya, yang kedua itu beasiswa, Kak. Beasiswanya itu cuma biaya hidup sama SPP selama 5 tahun. 4 tahun kuliah, 1 tahun kelas persiapan bahasa. Oke, nah itu ya tadi ya teman-teman jelajah semua penjelasan dari Kak Aisyah kalau teman-teman pengen kuliah juga di Rusia. Oke Kak Aisyah, terima kasih banyak udah ngajak teman-teman jelajah buat jalan-jalan di Masjid Katedral nih Kak Aisyah yang ada di kota Moskow. Sama-sama Kak Fahri. Oke Kak Aisyah, seru banget ya Kak Aisyah ya. Karena Kak Aisyah juga pertama kali juga nih kesini nih ya Kak Aisyah ya. Iya, ini pertama kali banget sih Kak. Walaupun aku udah 2 tahun di Rusia, aku baru pertama kali banget nginjekin kaki di Moskow. Oke deh ya Kak Aisyah. Dan ini setelah 2 tahun aku akhirnya sholat lagi di masjid. Dan ya vibes Ramadannya lebih berasa gitu dibanding tahun lalu. Oke. Baik, sehat-sehat terus Kak Aisyah di sana. Semoga lancar ya puasanya Kak Aisyah ya, bulan Ramadannya lancar ya Kak Aisyah ya. Amin. Amin. Sampai ketemu di Indonesia nih Kak Aisyah, ditunggu main-main ke pesantren Daku Kak Aisyah. Siap. Nanti aku bakal main sih Kak ke Kominfo Daku. Keren, ditunggu pokoknya. Baik Kak Aisyah, sampai jumpa lagi. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi teman-teman jelajah semua kita udah jalan-jalan ke salah satu masjid yang ada di kota Moskow, yaitu ibu kotanya Rusia ya. Nama masjidnya Masjid Katedral dan ini dari namanya aja udah unik. Ketika kita masuk ke dalam, ternyata keunikan itu juga menyimpan harta karun keindahan dan itu keren banget tadi ya. Di dalamnya, begitu juga di luarnya gitu ya. Oke. Teman-teman jelajah semua, saksikan terus jelajah virtual bersama Ikadaku, Ikatan Alumni Darul Quran, kolaborasi antara pesantren Tahfiz Darul Quran. Karena kolaborasi antara pesantren Tahfiz Darul Quran dengan Kumparan, karena kita juga ya seperti tadi kita juga belajar gitu kan, kita juga dapat mengetahui destinasi-destinasi yang menarik, yang keren-keren banget. Sekaligus kita juga menuntut ilmu dan pastinya bersama alumni pesantren Tahfiz Darul Quran yang tersebar di berbagai belahan dunia, karena ini juga dalam bentuk mewujudkan Dream Daku 5 benua. Kita bakalan terbang ke Asia, kita bakalan terbang ke Eropa, ke Afrika, ke Australia, pokoknya seru banget. Ditunggu aja. Oke, sampai di sini dulu episode Jelajah Virtual hari ini. Saya Fahri pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Aisyah Soleh. Sama saya Mita Aziza. Sama saya Muhammad Fatur Rozi. Sama saya Delia Rizky Atifah. Bersama saya Devi Maharani. Saya Lalu Belantara Yuan Citra Biarga. Fitrah Alif, alumni pesantren Tahfiz Darul Quran. Saya Sita Nyaudia, alumni Darul Quran. Akan mengajak teman-teman semua menjelajahi bangunan bersejarah di Mesir, yaitu Beteng Salahuddin Al-Ayyubi. Kaya akan peradaban, sejarah, dan keindahannya. Dalam acara Jelajah Virtual.